Oke, teman-teman, sebelum kita mulai presentasinya, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk 1 kali. Ini cara ice breakingnya itu gini. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk berkali-kali. Kalau jadi 4 kali ya, kalau berkali-kali. Nah, kalau nggak ada kata tepuk, berarti kalian nggak boleh nepuk, gitu. Udah ngerti? Udah paham? Udah bisa? Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 1 kali. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Oke, konsentrasi ya. Tepuk 1 kali, 3 kali. Tepuk 1 kali, 2 kali, tepuk 3 kali, berkali-kali. Sekali lagi ya, last one. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali, berkali-kali, tepuk 2 kali. Oke, makasih. Baik teman-teman, jadi kami dari kelompok 3 pertama-tama marilah kita panjatkan pujian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena izinkanlah kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Trisawati Hutagalung, dan juga teman-teman sekalian yang kami kasihi. Nah, jadi kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai penulisan teks ulasan buku. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, dengan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Elsa Tirmedari Maurice sebagai moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Kisya Simanjunta sebagai speaker pertama, presenter pertama. Perkenalkan saya Dina Waliana sebagai presenter kedua. Perkenalkan saya Ibu Sumaraya sebagai presenter ketiga. Dan satu lagi teman kami Alia Anastasia yang tidak bisa hadir. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, itu mengenai definisi dan tujuan dari teks ulasan buku yang akan dijelaskan oleh teman saya Keisha. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari dan tujuan dari teks ulasan. Teks ulasan itu sendiri adalah teks ulasan itu sendiri adalah teks yang kita gunakan untuk menilai dari karya orang lain. Menurut Isnatun dan Farida, teks ulasan adalah tulisan yang berisi kegiatan menilai atau mempertimbangkan kualitas suatu karya secara kritis. Sedangkan menurut Kohasi sendiri mengumumkakan bahwa ulasan termasuk ke dalam jenis teks discussion, yaitu teks yang berfungsi untuk membahas berbagai pandangan mengenai suatu objek, isu ataupun masalah tertentu. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks ulasan itu adalah teks yang kita gunakan untuk menilai isi dari karya seseorang, baik itu buku, puisi atau apapun, yang dapat kita gunakan untuk memberikan referensi bacaan kepada orang lain dan memberikan kritik ataupun saran tentang karya dari orang lain, dari si penulis. Sedangkan begitu juga untuk teks ulasan buku sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang ulasan dari suatu judul buku, tentang kelebihan, kekurangan, ringkasan isi, dan referensi untuk bacaan orang lain. Ada beberapa istilah yang dapat kita gunakan untuk mengatakan ulasan buku, yaitu timbangan, referensi, dan juga review. Sedangkan orang yang mengulas buku itu disebut presensi. Aspek-aspek penilaian dari
sendiri itu adalah cara penyajian, tata bahasa, cara penyajian, sistematika tata bahasa, serta kelebihan dan kekurangan buku, serta juga ada kritik dan saran terhadap buku yang kita review. Untuk tujuannya itu sendiri yaitu sebagai penyajian informasi kepada orang lain secara komprehensif dan tentang substansi suatu karya. Di mana di sini artinya ulasan harus mampu untuk menggambarkan isi dari karya tersebut secara ringkas supaya pembaca bisa berpikir untuk pembaca dari ulasan itu bisa berpikir untuk mempertimbangkan kembali apa bisa nggak kita tertarik nggak kita untuk membaca teks ulasan yang buku yang sudah diulas itu begitu. Nah untuk yang kedua itu ada untuk membuat pembaca dari teks ulasan itu memikirkan kembali, menikmati dan juga mendiskusikan kembali isi dari buku tersebut. Dan yang terakhir itu tujuannya itu memberikan pertimbangan seperti yang saya bilang tadi, pertimbangan apakah buku itu layak untuk dibaca oleh pembaca setelah kita membaca ulasan dari buku tersebut. Gitu. Sekian dari materi saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih untuk Keisha atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur teks ulasan buku yang akan dijelaskan oleh teman saya Dina. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke struktur teks ulasan pada buku. Di struktur teks ulasan pada buku ada identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, dan rangkuman. Sekarang masuk ke struktur teks ulasan pada buku. Yang pertama ada identitas, orientasi, tafsiran, isi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, kita mulai dari identitas buku. Identitas buku bersifat opsional, artinya tidak wajib. Dari mana hal tersebut boleh ada atau enggak. Identitas buku mencakup judul, siapa penulisnya, di mana terbitnya, tahun berapa terbitnya, dan lain-lain. Dari identitas buku dapat dilihat bahwa seluruh yang tercakup di dalamnya adalah fakta yang ditemukan dari buku yang diulas, baik di halaman, sampul belakang, dan juga dalam sampul dalam buku. Yang kedua ada orientasi. Orientasi pada buku mencakup keseluruhan teks ulasan yang berfungsi sebagai perkenalan dan penyampaian informasi buku dan menyatakan pendapat pengulas terhadap buku tersebut, yang menceritakan keseluruhan deskripsi buku secara singkat. Selanjutnya ada tafsiran isi. Tafsiran isi merupakan isi singkat penceritaan ulang buku tentang hal yang dilakukan penulis secara singkat saat menulis buku, yang merupakan ulasan dari seorang penulis yang membandingkan karyanya dengan karya orang lain yang satu gender. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dikarenakan di sini pengulas akan mengkritik dan memberi saran kepada penulis untuk buku tersebut. Selanjutnya ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian penutup dalam teks ulasan yang berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan pada buku tersebut, yang dimana dibuat sesingkat-singkatnya. Baik, saya kembalikan ke moderator.
selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai merekonstruksi teks ulasan buku. Jadi merekonstruksi itu kan adalah bagaimana kita menyusun ulang kembali suatu hal. Nah, dalam konteks teks ulasan buku artinya kita menulis ulang kembali teks ulasan yang sudah ada, tapi dengan bahasa kita sendiri. Nah, tapi perlu ditekankan bahwa menulis ulang kembali itu bukan menyalin sepenuhnya. Mungkin memang isinya sama, tapi kita perlu benar-benar memahami teks ulasan tersebut. Jadi memang kita menyampaikan isi yang sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Jadi bukan menyalin ulang, tapi seperti memparafrase gitu ya. Jadi kalimatnya berbeda walaupun isi dan makna yang disampaikan itu sama. Nah, apa saja langkah-langkah untuk merekonstruksi teks ulasan buku? Yang pertama itu adalah kita membaca teks ulasannya. Nah, jadi kan kita udah memilih nih, kita mau mengulas kembali teks ulasan buku tentang apa. Nah, kita carilah teks ulasannya dan kita baca secara menyeluruh dan cermat. Jadi jangan hanya dibaca sekilas, tapi benar-benar kita pahami apa sih penilaiannya dari si pengulas ini, apa gagasannya, bagaimana bahasa yang digunakan oleh si penulis. Jadi kita benar-benar memahami secara keseluruhan supaya kita bisa membuat rekonstruksi yang baik. Kalau misalnya kita hanya membaca sekilas, berarti nanti hasil rekonstruksi kita pun juga nggak kuat gitu pemahamannya. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita mencari informasi mengenai buku tersebut. Jadi kan nanti kita setelah kita mencari dan membaca mengenai teks ulasannya, dan kita kan tahu nih buku apa sih yang diulas. Nah, kita cari tahu lagi lebih lanjut mengenai si buku tersebut. Jadi jangan hanya berpaku pada satu ulasan aja, tapi kita juga mungkin bisa mencari ulasan-ulasan serupa dari penulis yang lain, atau mungkin kita juga bisa cari informasi mengenai bukunya. Kita bisa cari mungkin sinopsisnya, atau mungkin latar belakang bukunya, informasi mengenai penulisannya, atau kalau lebih bagus lagi kita juga kita sendiri punya buku tersebut gitu loh, supaya kita tuh bisa paham ini bukunya sebenarnya membahas tentang apa, gimana latar belakangnya, relevan nggak sih penilaian yang dikasih sama si penulis itu mengenai buku tersebut. Jadi kita bisa cross check lagi dengan mencari tahu informasi mengenai bukunya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita identifikasi struktur teks ulasannya, karena kan kita mau merekonstruksi, kita juga harus paham mengenai strukturnya itu apa dan seperti apa. Tadi teman saya sudah menjelaskan ada 5 struktur, ada identitas, lalu ada orientasi, ada penafsiran isi, evaluasi dan rangkuman. Kita harus paham urutannya gimana, cara penulisannya seperti apa, supaya kita nanti bisa menyusun rekonstruksi yang baik. Kita harus tetap mengikuti pedoman bagaimana cara menulis teks ulasan yang benar. Jadi kita harus paham dan bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari teks ulasan tersebut apa saja. Nah, langkah yang terakhir kita harus menulis ulang kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi kita kan sudah melakukan langkah-langkah nih, kita udah baca teks ulasannya, kita udah cari informasi mengenai bukunya, kita udah identifikasi struktur dari teks ulasan. Nah, sekarang kita menulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Nah, menulis ulang dengan bahasa sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tidak menyalin sepenuhnya, tapi kita punya cara pandang sendiri, kita punya bahasa kita sendiri. Walaupun isinya mungkin hampir mirip, yang maknanya yang diulas itu sama, tapi cara penyampaian kita berbeda, sudut pandang kita berbeda. Dan juga perlu ditekankan bahwa menulis kembali itu harus menggunakan bahasa yang efektif, yang mudah dipahami, yang rapi, yang terstruktur, dan juga menggunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, demikianlah materi saya mengenai merekonstruksi teks ulasan buku. Selanjutnya akan masuk ke langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Keisha dan dilanjutkan oleh Rifani. Selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk langkah-langkah operasional penulisan teks ulasan buku, di mana di situ yang pertama itu memilih buku yang ditulis. Di sini kita harus langkah pertama itu kita harus mencari atau memilih buku yang akan kita ulas atau kita review begitu, sehingga kita tahu apa yang mau kita review, karena kan harus dibaca bukunya. Yang kedua itu membaca secara kritis. Nah, setelah kita dapat tuh bukunya, kita memiliki buku yang untuk kita review itu atau kita ulas itu, kita membaca dengan seksama isi dari buku tersebut dan mencatat poin-poin pentingnya untuk kita review. Bagian mana aja yang perlu direview, bagian mana aja yang perlu diringkas, begitu. Yang ketiga itu ada membuat ringkasan. Nah, setelah kita catat poin-poin pentingnya kan, kita satukan dan kita ringkas kembali untuk ditulis kembali di teks ulasannya nanti, begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifani. Saya akan melanjutkan
penelitian. Di sini kita tentukan dulu patokan untuk menilai buku seperti bahasanya, isinya, susunannya, kekurangannya, kelebihannya, supaya penilaian jauh lebih jelas. Dan yang selanjutnya itu yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Di sini kan kita sudah punya buku utama, jadi kita mencari buku pembanding. Dan bukunya itu harus sejenis, kayak judul yang pertama itu tentang penulisan laporan, jadi buku pembandingnya pun harus tentang penulisan laporan. Dan selanjutnya itu menulis laporan yang dimaksud. Di sini setelah tahap 1 sampai 5 selesai, kita tulis ulasan secara lengkap, mulai dari identitas bukunya tadi, baru isinya, kelebihan dan kekurangan, sampai kesimpulan. Kita harus menggunakan bahasa yang gampang dimengerti. Lalu kita mencek ulang. Kalau masih ada kata-kata yang harus diperbaiki, maka kita perbaiki. Sekian dari saya, selesai. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan materi kami. Sekarang kami mau buka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman, terutama dari kelompok 6 yang ingin bertanya, silakan. Wina ya? Kepada Wina silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari buku yang saya baca, baik, perkenalkan nama saya Eliminasi, saya dari kelompok 6. Jadi dari buku cerita yang saya baca itu kan dibilang di bagian tuturnya kalau identitas itu kan opsional. Padahal kan kalau nggak ada identitas kan kita kan jadi nggak tahu apa judul, latar belakang, siapa penulisnya kan. Nah jadi pertanyaan dari saya, dalam kondisi seperti apa identitas dalam teks ulasan itu dapat dihilangkan judulnya, namun kejelasan dari teks ulasan itu tidak hilang dia gitu. Baik, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Langsung. Oke, untuk jawaban Wina akan saya jawab. Ada beberapa sumber yang kami dapat mengenai pertanyaan dari Wina. Yang pertama, identitas itu boleh dihilangkan jika konteksnya sudah jelas, di mana di situ artinya jika pembaca sudah mengetahui karya yang ditulis itu apa, judul karyanya apa. Misalnya satu teman sekelas itu mereview satu buku yang sama, kan kita nggak mungkin tahu kata-kata yang kita review itu sama teman kita kan nggak mungkin sama, tapi kan bukunya itu sama. Itu menurut sumber dari buku SMA, MA, dan SMK sederajat kelas 11 kurikulum tahun 2013. Yang kedua itu identitas juga bisa dihilangkan jika sudah disebut di bagian lain, dimana di situ maksudnya seperti artikel atau pada artikel atau esai yang sudah pernah dibaca begitu, atau artikel dari reviewan orang lain seperti artikel-artikel tabloid begitu. Ini sumbernya dari buku bahasa Indonesia juga, tapi dari kelas 11 revisi 2017 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Di sini juga dinyatakan bahwa unsur identitas dapat tidak diulang jika sudah disampaikan sebelumnya dalam teks lain gitu. Yang ketiga itu identitas itu tidak wajib jika fokus ulasan pada aspek-aspek tertentu. Di mana di sini jika ulasan hanya membahas aspek khusus seperti tema, bahasa, dan juga lain-lain dalam bukunya begitu. Di sini juga bisa identitas itu diminimalkan atau tidak lengkap sama sekali begitu. Sumbernya itu sama, buku mata pelajaran bahasa Indonesia SMA MA, dan juga menurut Kosasi. Di situ di buku itu ada juga menurut Kosasi yang menjelaskan bahwa struktur teks ulasan itu bersifat kontekstual
dan tidak kaku sehingga bisa menyesuaikan fokus pembahasan dari teks ulasan itu. Yang keempat itu ada identitas itu juga dapat diulangkan jika dalam media informal. Maksudnya di sini pada media seperti blog ataupun catatan pribadi maupun identitas sering tidak dicantumkan karena menjelaskan bahwa yang keempat itu identitas bisa dihilangkan dalam media informal seperti blog ataupun catatan pribadi. Dalam konteks ini identitas juga bisa nggak dicantumkan, nggak harus dicantumkan karena itu catatan pribadi kita, bukan untuk di-share ke orang lain gitu atau disebarkan ke orang lain. Sumbernya itu juga Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA MA dan Sederajat kelas 11 dari Kemendikbud juga, yang menjelaskan di sini bahwasanya bentuk teks ulasan dapat bervariasi tergantung tujuan dan media penulisannya. Yang terakhir itu ada identitas wajib diwajibkan, ada itu identitas diwajibkan untuk ditulis untuk kejelasan bagi pembaca umum. Maksudnya itu teks ulasannya itu bukan untuk pribadi tapi dibuat secara formal atau secara umum sesuai dengan struktur yang ada. Sumbernya itu dalam Retorika Keterampilan Bahasa Indonesia dari Boris Keraf yang menjelaskan pentingnya kejelasan informasi dalam komunikasi tertulis termasuk penyebutan objek dibahas begitu. Jadi intinya itu identitas itu boleh berupa opsional karena ada sekali memang karena kita dapat ada dari review dari orang lain. Ya bisa kita sudah tahu apa judul reviewannya, bisa kita tahu gara-gara sama-sama mereview satu kelas karena kita udah tahu apa aja isinya. Jadi identitasnya nggak perlu lagi dirincikan, bisa gara-gara itu untuk catatan pribadi kita, bukan untuk disebarkan ke orang lain. Begitu. Ngerti? Oke, sekian. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, pada Melati dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Melati dari kelompok Penang. Di sini saya ingin bertanya, dalam teori sastra terdapat teori resepsi yang dikemukakan oleh Volker Wieser yang menyatakan bahwa sebuah karya itu muncul dari sebuah interaksi pembaca dan teks. Setiap pembaca itu memiliki interpretasi yang berbeda. Nah, di sini kan kita orang, ibaratnya itu kita menilai rasa makanan hanya dari cerita teman yang sudah makan. Gimana caranya supaya ulasan yang kita tulis ulang itu memiliki nilai subjektif pada pengulas pertama dan tetap memiliki nilai objektif? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Melati. Jadi sebenarnya memang benar menurut teori resepsi itu cara setiap orang memaknai sebuah karya itu berbeda karena setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda, mereka juga punya pengalaman yang berbeda-beda pula. Nah, tapi kalau misalkan kita membandingkan dengan analogi rasa makanan seperti yang tadi Melati bilang, kalau kita sebagai orang kita bisa menilai rasa makanan hanya dari cerita teman yang udah pernah nyobain gitu kan, ya makanan ini kata si A enak, berarti enak sih kayaknya. Nah, tapi itu tidak bisa disamakan dengan konteks sebuah buku. Nah, apalagi ini teks ulasan yang punya struktur, punya langkah-langkah gitu. Nah, memang teks ulasan itu sendiri kan memang berisi opini, mengandung opini pribadi. Nah, sebenarnya bisa kita atur agar kita tidak terjebak dengan subjektivitas dari penulis gitu kan. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga di bagian rekonstruksi, saya juga bilang bahwa kita harus membaca ulasannya dengan baik, kita baca bukunya dengan mendalam, dan juga kita jangan berpaku pada satu sumber saja. Karena kan kalau misalkan subjektivitas itu bisa terjadi kalau kita hanya berfokus ke satu sumber, satu penulis, dan kita telan mentah-mentah semua informasinya.
jadi subjektif dan kita nggak punya sudut pandang sendiri dan kita nggak bisa menilai dengan lebih luas. Kalau kita misalnya membaca dengan lebih cermat, kita juga membandingkan dengan sumber-sumber lain, review-review lain, atau mungkin dengan buku-buku dengan judul serupa, kita pasti nggak akan subjektif karena kita punya banyak pandangan. Makanya di langkah-langkah penulisan teks ulasan buku ini pun juga kita kan disuruh untuk mencari referensi, kita disuruh membandingkan buku. Di langkah-langkahnya sudah tertulis supaya apa? Supaya kita tidak subjektif. Seperti itu. Nah, lalu langkah yang berikutnya, kita juga bisa memberikan penilaian itu jangan hanya berdasarkan opini pribadi. Menyertakan opini pribadi itu tentu saja boleh, karena kan kita mengulas ya kan. Menyertakan opini pribadi itu boleh asalkan dengan penjelasan yang logis dan masuk akal. Jangan karena saya nggak suka sih, tapi alasannya nggak ada. Kenapa menurut kamu tidak suka? Kenapa menurut kamu analisisnya kurang bagus? Kenapa menurut kamu buku ini tidak layak dibaca? Semua itu boleh disampaikan karena alasannya logis. Seperti itu. Dan juga kita memberikan penilaian itu jangan hanya berdasarkan suka dan nggak suka, harus detail mengenai aspek-aspek dari bukunya. Ini buku tentang apa sih? Bagaimana cara penulisan bukunya? Lalu ini buku menceritakan tentang apa? Bagaimana alurnya? Lalu juga bagaimana sih ini bahasannya segala macam. Jadi kita menilai itu bukan hanya berdasarkan selera kita suka atau enggak sama genrenya mungkin sama gaya penulisannya, tapi harus disertakan alasan yang jelas dan juga kita review dan kita ulas keseluruhan aspek-aspek dari buku tersebut. Jadi intinya untuk menghindari subjektivitas, secara singkatnya sih kita harus banyak baca dari sumber-sumber dan kita cari buku pembanding dan referensi, dan yang kedua kita menilai keseluruhan aspek dari buku tersebut. Bagaimana Melati? Terima kasih. Ada lagi yang lain teman-teman? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi langsung saja saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks ulasan itu bukan hanya berisi tentang ringkasan sebuah buku atau rangkuman dari sebuah buku, tapi juga lebih berisi pada bagaimana penilaian dan kualitas dari buku tersebut. Nah, tujuannya ada banyak ya teman-teman, tapi salah satunya adalah untuk membantu pembaca atau kita-kita yang mau nyari tentang buku itu, membantu untuk supaya kita tahu nih review tentang buku ini nih recommended gak sih untuk dibaca, bagus gak sih sebenarnya bukunya, apa kelebihan kekurangannya gitu, supaya pembaca itu tahu harus baca bukunya atau enggak. Dan juga teks ulasan ini mempunyai struktur dan langkah-langkah baku yang harus diikuti dalam penulisannya. Jadi tidak boleh asal dan tidak boleh penilaiannya juga tidak boleh subjektif, harus mengikuti struktur langkah-langkah dan kaidah kebahasaannya. Dan juga melalui teks ulasan ini juga dapat membantu kita, selain membantu kita dalam menulis, melatih kemampuan kita menulis sebuah ulasan, juga membantu kita untuk melatih pemahaman kita tentang sebuah karya, melatih kita untuk menganalisis, dan juga melatih kita untuk berpikir kritis seperti itu. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai penulisan teks ulasan buku. Kami mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian materi